Bayangkan sebuah dunia di mana jeda antara patroli militer dan perang terbuka hanya tinggal satu radar lock. Itu bukan film science fiction. Itu 2025 di perairan Okinawa dan Laut Cina Timur. Senkaku atau Diaoyu, tergantung Anda bertanya ke Cina atau Jepang, adalah sekumpulan pulau kecil di Laut Cina Timur. Tanpa penghuni, tanpa pantai liburan, tapi dengan nilai geostrategis, geopolitik, ekonomi yang cukup bikin orang geli. Sejak 1970-an, ketika survei menunjukkan kemungkinan cadangan migas bawah laut, boom, tiba-tiba pulau pasir berubah jadi kota harta karun. Dan kota ini dibuka dengan klaim tumpang tindih. Jepang klaim sejak 1895, Cina dan Taiwan bilang, itu milik kami sejak dulu kala. Intinya, wilayah ini bukan cuma soal tanah dan air. Ini soal kontrol jalur laut, rute perdagangan, keamanan regional, dan, bagi Cina, ini adalah kebanggaan nasionalisme. Minggu, 16 November 2025, formasi kapal Coast Guard Tiongkok melintas di dekat Senkaku Diaoyu. Mereka menyebut ini patroli penegakan hak. Beberapa minggu kemudian, 2 Desember, kasus terulang. Jepang bilang 2 kapal patroli Cina memasuki wilayah teritorial Jepang, mendekati kapal nelayan Jepang, sebelum akhirnya diusir. Cina, mereka bilang, nelayan Jepang masuk secara ilegal ke perairan kami. Kami cuma melaksanakan tugas. Result, protes diplomatik keras. Ketegangan meningkat. Titik awal, tambah banyak kapal, tambah banyak manuver. Potensi, setiap pertemuan, jadi krisis. Dan ini yang bikin semua orang, mulai rakyat Jepang, analis militer, hingga warga dunia, menahan napas. Weekend 6-7 Desember 2025, jet tempur Cina, diluncurkan dari kapal induk Liaoning, 2 kali diarahkan, fire control radar, ke jet tempur Jepang, F-15, di perairan Tenggara Okinawa. Radar Loon bukan main-main. Itu setengah langkah sebelum peluncuran senjata. Jepang menyebutnya tindakan berbahaya, melewati batas keselamatan penerbangan. Cina malah menuduh Jepang mengganggu latihan sah kami. Kata mereka, jet Jepang terlalu mendekat, bikin latihan jadi rusak. Ya, diskusi klasik, siapa yang duluan? Menurut standar internasional, seperti perjanjian Suez, pertemuan tak terencana di laut, udara, mengunci radar FC ke pesawat asing dianggap aksi bermusuhan. Itu bukan pertengkaran di warung. Referensi insiden radar lock 2018 antara Jepang, Korea menggambarkan bagaimana kecil, tapi berdampak besar, bisa. Di konteks sekarang, ratusan take-off dari kapal induk, jet tempur, perairan padat patroli, ini bukan drama skala kecil. Risiko kecelakaan, mispersepsi, dan eskalasi, nyata adanya. Ini bukan episode panik satu kali. Ini trik bertahap, salah misleading. Misalnya, pada Maret 2025, 4 kapal penjaga pantai Cina menginap selama 92 jam di perairan Senkaku. Itu rekor. Statistik menunjukkan, dalam beberapa tahun terakhir, Cina makin sering berkunjung ke zona laut yang Jepang klaim. Frekuensi patroli meningkat drastis, kadang hampir tiap bulan. Tujuannya, tekan terus, uji batas, paksa Jepang dan masyarakat internasional terbiasa dengan status quo baru. Jangan lupa, ini bukan cuma soal 2 tetangga bermusuhan. Di belakang layar ada variabel besar, Taiwan, aliansi regional, bahkan kekuatan global. Jika misalnya krisis pecah di Taiwan, dan Jepang terlibat karena kepentingan keamanan, maka konflik bisa meluas. Semua pemain besar bisa terseret, dari ASEAN sampai Amerika. Itulah kenapa sejumlah analis khawatir. Kita mungkin tidak sedang menyaksikan drama lokal, tapi babak awal sebuah potensi krisis global. Kamu mungkin berpikir, ini masalah antara pemerintah dan militer. Kenapa saya peduli? Tapi kenyataannya, tiap gelombang ketegangan punya efek ke kehidupan sehari-hari. Contoh, restriksi perjalanan dari Cina ke Jepang. Mahasiswa internasional Cina di Jepang, ribuan.
Impor makanan laut Jepang ke Cina dibekukan. Pergeseran ekonomi dan reputasi. Nyata, nelayan Okinawa bisa lebih was-was. Bisnis lokal bisa terdampak. Wisata bisa terguncang. Ketidakpastian geopolitik ini bukan cuma headline. Itu kehidupan nyata. Jadi, kemana semua ini bisa dan mungkin akan membawa kita? Jika tren terus seperti ini, patroli lebih sering, latihan militer besar, retorika makin keras, kita bisa lihat konfrontasi kecil yang jadi rutin, intercept udara, manuver kapal, protes diplomatik, embargo ekonomi. Kalau ada satu percikan, suatu kecelakaan, radar yang berubah jadi rudal, atau keputusan politik ekstrim, itu bisa jadi trigger besar. Krisis regional bisa meluas instan. Dan jangan lupa peran pihak ketiga, aliansi, negara besar, sekutu di Asia. Konflik lokal bisa jadi konflik global. Siapa sangka kita bisa bangun suatu pagi, dan dunia sudah berubah. Jadi, sahabat penonton, kita bukan cuma menyaksikan berita politik atau militer. Kita menyaksikan sebuah babak baru dalam geopolitik Asia, di mana perairan dan langit bisa jadi garis depan perang, atau front diplomasi. Apa yang terjadi di Okinawa dan Senkaku hari ini bisa bergetar sampai ke Tokyo, Jakarta, bahkan ke rumahmu. Karena di dunia yang saling terhubung ini, jarak itu relatif. Risiko tak kenal batas. Kalau kamu peduli, tonton terus, pikir kritis, dan sebarkan. Karena memahami konflik adalah langkah pertama untuk mencegahnya.